Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Mila Panigoro. Ini adalah episode pertama aku dalam konten terbaru, Night Talks with Me. Jadi kita akan berbincang-bincang di malam hari untuk membicarakan hal-hal yang menarik untuk kita bahas. Dan insya Allah video-video dalam konten ini bisa bermanfaat untuk aku pribadi dan juga buat kalian semua. Oke, untuk episode pertama ini, aku akan membahas salah satu hal yang mungkin kalian sedang cari-cari atau kalian sedang butuhkan saat ini, yakni tentang gimana cara mendapatkan pekerjaan dengan cepat di era persaingan lapangan kerja yang semakin sempit ini. Nah, sebelum itu aku mau sedikit sharing nih soal pengalaman aku waktu aku baru aja lulus kuliah beberapa tahun kemarin. Jujur ya, saat aku baru aja lulus kuliah itu, aku tuh bingung aku mau kerja di mana. Aku tuh basicnya lulusan keperawatan. Nah, sebagian besar dari alumni aku tuh saat lulus kerjanya di rumah sakit. Dan emang pada saat aku lulus itu kebetulan bertepatan dengan maraknya kasus corona di Indonesia. Jadi banyak banget nih rumah sakit yang membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga kesehatan, khususnya perawat. Tapi waktu aku mau melamar kerja di salah satu rumah sakit, aku minta restu dulu kan ke kedua orang tua aku, apakah mereka izinin aku untuk kerja atau enggak. Ternyata di luar dugaan mereka nggak izinin aku untuk bekerja karena orang tua aku takut aku terjangkit virus corona yang benar-benar menjadi momok untuk mereka saat itu. Nah, jadi aku bingung dong, kira-kira aku mau kerja apa ya? Singkat cerita, sambil menunggu pekerjaan yang pas, aku melanjutkan untuk menjalankan bisnis-bisnis aku yang udah aku rintis sejak aku duduk di bangku perkuliahan. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi nih buat kalian, khususnya para mahasiswa-mahasiswa yang masih duduk di bangku perkuliahan. Nah, kalau kalian nanti udah wisuda dan kalian bingung kalian kira-kira mau kerja di mana, atau di saat itu lapangan pekerjaannya lagi nggak ada yang membuka yang sesuai dengan jurusan kalian tuh bisa di saat waktu kuliah memulai beberapa usaha, sehingga saat kalian lulus kalian itu setidaknya sambil mencari pekerjaan-pekerjaan yang memang relate dengan jurusan kalian bisa melanjutkan usaha-usaha yang memang sudah kalian rintis sejak kalian duduk di bangku perkuliahan itu. Itu benar-benar ngebantu banget diri kita untuk bisa survive di tengah sulitnya mencari pekerjaan di saat kita lulus kuliah nanti. Nah, jadi aku tuh sambil menunggu kira-kira kapan ya pekerjaan yang tepat itu datang ke aku, ya aku menjalankan bisnis aku yang sudah aku rintis sebelumnya. Tapi keinginan kedua orang tua aku nih lain. Mereka itu ingin anaknya kerja di bidang yang memang aku udah pelajari selama bertahun-tahun. Rugi banget tuh, aku udah dikuliahin tapi malah ilmu yang sudah aku pelajari itu tidak diterapkan di masyarakat gitu. Nah, disinilah awal mula aku untuk menjalankan kiat-kiat dan menerapkan amalan-amalan yang alhamdulillah banget sangat ampuh untuk mendatangkan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang tidak disangka-sangka, bahkan pintu rezeki itu berdatangan dari berbagai tempat. Maka dari itu aku akan share nih ke kalian beberapa tips-tips tersebut dan juga amalan-amalan yang aku udah terapkan dalam kehidupan aku yang insya Allah bisa membantu kalian, khususnya buat kalian yang sedang mencari pekerjaan. Oke, untuk tips yang pertama, miliki keahlian di bidang tertentu. Jadi teman-teman, berdasarkan fakta di lapangan, orang yang memiliki banyak keahlian atau menguasai keahlian tertentu itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding orang yang tidak memiliki keahlian apapun. Nah, keahlian itu ada dua jenis yang biasa kita sebut dengan hard skill dan soft skill. Nah, perbedaannya apa? Nah, untuk hard skill itu adalah kemampuan spesifik. Contohnya, kita punya keahlian dalam copywriting, design, digital marketing, menjalankan Microsoft Office, memahami SEO, bahasa pemrograman, atau bisa berbahasa asing, dan lain-lain. Sedangkan soft skill itu sifatnya lebih general. Maksudnya, pekerjaan apapun itu pasti akan memerlukan yang namanya soft skill. Contohnya, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan dalam berorganisasi, manajemen waktu, keterampilan negosiasi, leadership, teamwork, dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak keahlian atau skill yang kita miliki, semakin banyak pula nih pekerjaan yang bisa kita kerjakan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Hal ini juga telah aku lakukan semenjak aku lulus kuliah. Saat itu aku mulai pelan-pelan untuk mempelajari skill editing video, public speaking, SEO, dan lain-lain, sehingga aku menyalurkan skill yang aku telah pelajari tersebut ke berbagai bidang. Salah satunya adalah membuat channel YouTube seperti ini. Jadi aku bikin materinya sendiri, kemudian aku take sendiri videonya, aku edit sendiri juga. Jadi ini benar-benar adalah hasil dari apa yang telah aku pelajari atau asah sebelumnya.
sebelumnya. Ya walaupun belum bagus-bagus amat ya, tapi yang penting kita itu mau mencoba untuk keluar dari zona nyaman sehingga kita bisa menemukan atau menggali kemampuan yang ada pada diri kita yang tersembunyi yang kita tidak tahu sebelumnya. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Ada nggak yang ingin atau yang sudah mempelajari suatu skill tertentu? Kalau ada, coba dong tulis di kolom komentar kira-kira skill apa yang telah kalian asah dalam diri kalian dan kalian ingin menyalurkannya pada bidang apa atau pekerjaan apa. Tips yang kedua, bangun relasi dan perluas koneksi. Nah, ini sih udah bukan rahasia lagi ya, kalau kekuatan sebuah koneksi itu sangat berpengaruh untuk membantu kita dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi sebaiknya kita itu harus membangun hubungan yang baik dengan banyak orang, dengan teman-teman, kerabat, keluarga. Jangan ragu untuk meminta bantuan kepada mereka untuk mencarikan kalian tempat kerja yang cocok yang sesuai dengan keahlian yang kalian miliki. Kalau hubungan kita dengan orang lain itu bagus, maka orang lain pun akan dengan senang hati membantu kita dalam mencarikan pekerjaan. Begitu juga kalau kita mau membuka usaha. Ketika kita memiliki relasi yang luas, maka peluang usaha kita untuk bisa berkembang itu lebih banyak. Jadi untuk membangun koneksi dan memperluas relasi itu sangat penting untuk kita lakukan dari sekarang. Tips yang ketiga, memanfaatkan internet. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa kita dapatkan dari internet? Nah, banyak situs yang bisa kita kunjungi untuk membantu kita dalam mendapatkan pekerjaan seperti Jobstreet, Jobs.id, Career.com, Sociaboost.com, dan lain-lain. Nah, kalau aku sendiri mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion aku melalui situs Sociaboost.com. Ini adalah platform untuk para content creator atau para influencer untuk mendapatkan klien untuk menjalin kerjasama seperti endorsement atau kerjasama lainnya, di mana masing-masing pihak itu mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Jadi buat kalian yang tidak menyukai pekerjaan kantoran yang terlalu monoton atau yang cenderung membosankan, kalian lebih suka untuk bekerja bebas, mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kalian, dengan waktu kalian bisa menjadi freelancer. Bahkan freelancer itu memiliki penghasilan yang bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, kalau memang dia benar-benar rajin, konsisten, dan memang kerja keras untuk mencari berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan itu bisa kita temukan semua dari internet. Tips yang keempat, tingkatkan kepercayaan diri dan siapkan mental. Nah, ini penting nih, kita harus percaya pada kemampuan diri kita. Kita harus yakin bahwa kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang memang sesuai dengan apa yang kita impikan. Kalau kita selalu percaya diri dan optimis terhadap suatu impian yang ingin kita capai, maka pikiran-pikiran kita itu akan dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Dan juga kalian harus ingat bahwa hal yang paling penting untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah persiapan diri yang matang. Lalu setelah itu kita harus siapkan mental kita. Setiap pertanyaan yang dilontarkan, kita harus bisa menjawabnya dengan tenang, logis, dan usahakan kita tuh udah siap tuh mental kita untuk menerima berbagai macam kritikan, saran, atau hasil keputusan akhirnya tuh kayak gimana. Mau kita diterima kerja atau tidak, yang penting kita tuh udah mencurahkan kerja keras kita semaksimal mungkin. Jadi apapun hasilnya itu kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tips-tips tersebut kalian jalankan, aku mau kasih beberapa amalan-amalan yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita juga untuk meraih impian-impian kita nih. Nah, amalan-amalan yang akan aku share ini itu sangat membantu aku banget dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang aku, dimana pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang diimpikan oleh kedua orang tua aku, dimana kedua orang tua aku tuh ingin aku menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi waktu itu setelah aku lulus kuliah, aku masih belum tahu tuh tes CPNS akan diadain kapan, terus gimana proses seleksinya, karena aku benar-benar baru lulus kuliah kan waktu itu. Terus selang 6 bulan setelah aku lulus, itu baru ada info bahwa akan diadakannya tes CPNS. Nah, disinilah titik awal aku untuk menjalankan amalan-amalan ini, karena saat aku melihat kuota untuk instansi yang ingin aku lamar itu, ternyata yang dibutuhkan itu hanya 1 orang aja, dan itu pendaftarnya ada banyak banget. Awalnya tuh aku ragu kalau aku bisa lolos dalam tes ini atau tidak, tapi berkat amalan-amalan yang aku jalankan ini, berbagai macam kemudahan-kemudahan itu didatangkan, dan juga alhamdulillah aku bisa lolos gitu mendapatkan pekerjaan ini dan mengalahkan banyaknya pesaing yang ada waktu itu. Nah,
amalan-amalan apa aja yang telah aku terapin. Amalan yang pertama yakni meminta doa dan restu dari kedua orang tua. Nah, ini tuh udah aku terapin udah dari lama ya sebenarnya. Jadi setiap aku mau ikut kegiatan atau mau melakukan hal apapun itu, selalu aku minta pendapat kedua orang tua aku dulu. Kira-kira mereka setuju atau tidak. Kalau misalnya mereka gak setuju, ya aku nggak jalanin. Kalau mereka setuju, ya aku bismillah aja. Jadi sangat penting untuk kita dalam menjaga komunikasi kita dengan kedua orang tua. Amalan yang kedua yakni sholat. Nah, selain sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban yang kita harus jalani, usahakan hamin 1 bulan atau 30 hari menjelang kita ujian, kita tuh harus mengamalkan untuk perbanyak sholat sunnah. Kalau aku sendiri itu lebih memperbanyak sholat hajat dan juga sholat duha, dan lebih bagus lagi kalau ditambah dengan sholat tahajud. Untuk sholat duha sendiri, kalian bisa menjalankannya di antara pukul 7 sampai 11 pagi. Lalu untuk sholat hajat, yang namanya sholat hajat ya, itu untuk meminta agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalian bisa melaksanakannya di waktu kapan aja. Namun kalau aku sendiri itu biasanya digabungkan dengan sholat tahajud. Jadi sholat hajat dulu lalu sholat tahajud gitu. Selanjutnya, amalan yang ketiga, perbanyak doa di waktu mustajab. Kalian pasti sudah sering mendengar bahwa ada waktu-waktu mustajab tergabungnya doa, seperti di sepertiga malam terakhir, di waktu sujud, saat turun hujan, antara azan dan iqamah, saat hari Jumat, dan lain-lain. Nah, karena itulah aku selalu usahain untuk berdoa di waktu-waktu mustajab itu. Ini menurut aku keajaiban banget ya. Saat aku doa di waktu-waktu itu, aku doa gini, kalau aku ingin mendapat peringkat 1, aku ulang-ulang terus, dan ternyata benar, di saat aku tes CPNS itu baik SKD maupun SKB, aku ada di posisi 1. Jadi kayak Allah itu mengabulkan doa sesuai dengan apa yang aku selalu ucapkan, khususnya di waktu-waktu mustajab itu. Nah, amalan selanjutnya yang terakhir yakni perbanyak sedekah, mengaji, zikir, dan juga sholawat. Kalian juga pasti sering dengar nih ceramah-ceramah yang mengatakan bahwa kalau kita rutin untuk sedekah subuh, maka hajat-hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini juga aku terapin tuh. Jadi setiap subuh kalian bisa sedekah. Kalau aku melalui aplikasi yakni kitabisa.com, mulai dari 2.000, 5.000, 10.000, kalian bisa berapapun nominalnya asalkan benar-benar rutin tiap hari, semampu kalian aja gitu. Selanjutnya, mengaji. Jadi mengaji itu wajib setiap hari, dan juga kalau aku sendiri ada salah satu surah yang memang aku rutin baca setiap hari, yakni surah Al-Waqiah. Nah, ini manfaatnya luar biasa banget deh, aku rasain setiap hari, dimana rezeki aku itu datang dari berbagai macam sisi, baik itu dari bisnis aku itu diperlancar usahanya, kemudian pekerjaan-pekerjaan itu tiba-tiba dimudahkan, dan otak aku dilancarkan dalam menghafal. Selanjutnya, membaca zikir, perbanyak istighfar, kemudian sholawat nabi, itu minimal 1 hari 100 kali. Bener deh kalau kalian nerapin itu dalam kehidupan kalian, segala urusan akan dipermudah, hati menjadi tentram, dosa-dosa insya Allah akan dihapuskan. Intinya, lakukan semuanya itu bukan hanya karena kalian ingin mendapatkan sesuatu, tapi benar-benar dari hati kalian, bahwa kalian benar-benar ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, insya Allah Allah akan kabulkan juga. Jadi intinya kita harus optimis, yakin terhadap Allah, dan rencana Allah itu yang diberikan pasti yang terbaik untuk kita gitu. Nah, jadi teman-teman, itulah beberapa tips yang bisa aku berikan dan amalan-amalan yang insya Allah bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian, khususnya bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan. Aku doakan insya Allah pekerjaan yang terbaik akan segera menghampiri kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.